Ges kita lanjut, saat suara melengking terdengar, garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekitar danau surgawi saat mereka menyerbu ke arah celah dengan mata memerah. Ketika segel itu rusak, semua orang bisa merasakan kekuatan tak terbatas di danau surgawi. Selain itu, siapapun yang dapat mencapainya bukanlah orang biasa. Mereka tahu betapa pentingnya danau surgawi bagi istana surga kuno, sedemikian rupa sehingga bahkan pada saat itu, hanya beberapa di antara murid-murid istana surga kuno yang bisa memasuki danau surgawi. Dengan kehancuran istana surga kuno dan danau surgawi yang tersisa, jika mereka dapat mengambil kesempatan ini, maka itu akan sangat bermanfaat bagi budidaya mereka di masa depan, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan mungkin bisa naik ke surga dalam satu langkah, menjadi salah satu elit yang mempesona dari benua Great Law. Jadi, pada saat ini, tidak ada yang bisa mempertahankan alasan mereka dan menyerang danau surgawi seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Jika itu berjalan sesuai dengan aturan istana surga kuno, hanya mereka yang memperoleh token 9 rumah yang bisa masuk, tapi tidak ada lagi pelindung di sini di danau surgawi. Jadi ketika segelnya rusak, bahkan mereka yang tidak memiliki tanda 9 rumah bisa menyelinap masuk dan memanfaatkan kesempatan itu. Saat semua orang menagih, Mu Chen juga masuk tanpa ragu-ragu, karena mereka yang paling dekat dengan danau surgawi, mereka adalah orang pertama yang mencapai celah sebelum mereka bertukar pandang dan masuk bersama. Pada saat itu, ketika mereka melangkah melintasi celah ke danau surgawi, ada atmosfer kuno, seolah-olah telah diseduh selama puluhan ribu tahun, yang meledak, menyebabkan mereka berempat linglung, kabut telah mengembun dan membentuk pemandangan kuno. Itu adalah pemandangan dengan banyak siluet kuat memasuki danau surgawi, tubuh mereka memancarkan kilau yang melindungi mereka saat mereka mengejar bintang-bintang di danau surgawi. Adegan dengan cepat menghilang dan mereka berempat juga terbangun darinya. Mereka sedikit menundukkan kepala dan bisa melihat danau surgawi yang berkilauan dan berkilauan, seolah-olah mengandung kekuatan tak terbatas yang bahkan telah mendistorsi ruang ketika lautan bergulir. Setiap tetes air laut sama dengan 1000 kati. Saat lebih banyak orang menyerbu di belakang mereka, dan ketika mereka melihat danau surgawi di depan mereka, mata mereka berkilat kemerahan saat keserakahan memenuhi wajah mereka. Seseorang tidak bisa menahan godaan dan maju, memasuki danau surgawi. Tetapi saat orang itu masuk, jeritan duka bergema saat gelombang menyapu dari danau surgawi dan mengubah penguasa kelas 9 puncak itu menjadi genangan air. Teriakan bergema menyebabkan wajah semua orang berubah sebelum mereka mundur dan menatap danau surgawi dengan kaget. Siapa yang menyangka bahwa danau surgawi akan sangat berbahaya? Apa yang sedang terjadi? Bahkan Lin Jing terkejut. Jika dia pergi lebih dulu, maka dia juga akan berada dalam keadaan menyedihkan saat ini. Danau surgawi mengandung kekuatan yang menakutkan. Jika kita melompat tanpa pertahanan, maka kita secara alami akan mencari kematian. Mu Chen masih agak tenang, seolah-olah itu semua dalam harapannya. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Xiao menatap Mu Chen. Mu Chen tersenyum dan plakat murid naga emas muncul di tangannya. Memegang plakat naga emas, dia melemparkannya ke danau surgawi dan kilau emas berkembang. Plakat dengan cepat berkembang menjadi perahu yang diselimuti penghalang kilau emas. Mu Chen mendarat di kapal dan dengan bebas melakukan perjalanan melintasi danau surgawi. Jadi ada gunanya plakat ini, ketika semua orang melihat ini, mata mereka langsung menyala dan meniru Mu Chen, mengeluarkan plakat mereka. Plakat mereka dengan cepat berkembang, diselimuti kilau dan dibentuk menjadi perahu juga. Namun, karena perbedaan gradasi, warna perahu mereka berbeda. Selanjutnya, pertahanan perahu mereka pucat dibandingkan dengan plakat naga emas Mu Chen. Danau surgawi mengandung kekuatan yang menakutkan dan jika mereka menyerang dengan fisik mereka, itu hanya akan bunuh diri. Hanya dengan perlindungan plakat, mereka dapat berada di danau surgawi. Namun, karena perbedaan tingkatan, plakat dengan peringkat lebih tinggi bisa masuk lebih dalam ke danau surgawi. Mu Chen berdiri di plakat naga emas sebelum ketiga wanita itu turun juga. Mereka jelas ingin tahu tentang perahu di bawah kaki mereka, terutama Lin Jing, dia bahkan menyodok penghalang. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Lin Jing bertanya dengan penuh semangat. Selama kita berada di danau surgawi, kita tidak perlu melakukan apapun. Hanya berkultivasi di sini saja akan bermanfaat bagi tubuh. Mu Chen tersenyum.
Dengan energi spiritual yang tak terbatas di Danau Surgawi, kemanjuran kultivasi mereka selama sehari di sini akan sebanding dengan sebulan di luar. Tapi jelas, dia tidak akan puas hanya dengan itu. Mu Chen berhenti sebentar sebelum melanjutkan, jika kita ingin mendapatkan lebih banyak manfaat, maka kita harus masuk lebih dalam ke Danau Surgawi. Bagaimana dengan baptisan? Xiao Xiao bertanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami tidak tertarik pada manfaat yang dibicarakan Mu Chen, dia hanya tertarik pada pembaptisan Danau Surgawi. Menurut aturan Danau Surgawi, kita harus mencari roh Danau Surgawi untuk mendapatkan pembaptisan. Hanya dengan menemukan roh Danau Surgawi yang cukup, kita dapat memperoleh baptisan terbaik. Mu Chen tersenyum. Roh Danau Surgawi, apa itu? Lin Jing sedikit tertekan, karena dia tidak pernah berpikir bahwa pembaptisan Danau Surgawi akan sangat merepotkan. Mu Chen mengulurkan tangannya dan menunjuk ke kedalaman Danau Surgawi. Kadang-kadang, akan ada garis-garis cahaya, mirip dengan komet, melesat melintasi. Bahkan pada jarak seperti itu, mereka masih bisa merasakan kekuatan komet yang menakutkan. Mereka adalah roh Danau Surgawi. Setiap hal itu mengandung kekuatan murni dan juga sumber kekuatan dalam baptisan. Mereka juga dinilai menjadi baptisan kecil, baptisan tinggi dan baptisan sempurna. Jika itu baptisan sempurna, maka itu hanya bisa dilakukan dengan 100 roh Danau Surgawi. Saat dia berbicara, Mu Chen mengangkat bahu, tapi untuk mendapatkannya tidak mudah. Dikatakan bahwa mereka yang bisa mendapatkan baptisan sempurna saat itu di Istana Surga Kuno sangat sedikit. Kalau begitu, aku ingin mencobanya. Mendengar penjelasan Mu Chen, Xiao Xiao semakin tertarik saat dia tersenyum. Dengan harga dirinya, dia secara alami ingin mendapatkan nilai terbaik. Karena itu masalahnya, mari kita bergerak. Kalau begitu, Mu Chen tersenyum dan menginjak kakinya. Plakat naga emas di bawah kakinya mekar dengan kilau keemasan, lalu dengan cepat melakukan perjalanan lebih dalam ke Danau Surgawi. Roh Danau Surgawi sangat tersebar. Jadi tidak akan mudah bagi mereka untuk menyebar jika mereka tetap bersama. Dengan demikian, mereka berempat untuk sementara berpisah. Ketika mereka bergerak, suara percikan terus-menerus bergema dari Danau Surgawi saat lebih banyak orang mendarat di plakat mereka dan menyerbu keluar, dengan cepat berpacu menuju roh Danau Surgawi itu. Plakat naga emas tempat Mu Chen berdiri dengan cepat merobek danau. Penghalang emas itu sangat aneh. Tidak peduli berapa banyak air yang terciprat ke atasnya, air itu bahkan bisa mengguncang penghalang itu. Saat ia melakukan perjalanan lebih dalam ke Danau Surgawi, Mu Chen secara bertahap merasakan tekanan, bahkan dengan perlindungan penghalang, yang membuatnya terkejut dalam hati. Jika dia tidak memiliki plakat yang melindunginya, maka hampir tidak mungkin baginya untuk pergi jauh ke dalam Danau Surgawi dengan kekuatannya. Sementara Mu Chen dalam hati terkejut, kilau mempesona berkembang di hadapannya. Mengangkat kepalanya, dia melihat sebuah bintang mengambang dengan kilau mempesona yang terpancar darinya, bersama dengan fluktuasi energi spiritual tanpa batas yang bahkan menyebabkan danau beriak. Itu adalah roh Danau Surgawi. Mu Chen melihat roh Danau Surgawi itu dan mendekat dengan penuh minat. Namun, dia tetap menjaga kewaspadaannya. Samar-samar dia bisa merasakan ancaman datang dari bintang. Ketika Mu Chen mendekat, roh Danau Surgawi sepertinya merasakan pendekatannya. Itu bergetar lalu menyerang Mu Chen. Mu Chen dikejutkan oleh adegan ini sebelum tubuhnya melonjak dengan kilau emas dan energi spiritualnya yang tak terbatas berubah menjadi kepalan tangan yang melewati penghalang dan menembak ke arah roh Danau Surgawi. Di dalam Danau Surgawi, energi spiritual tampaknya dapat melakukan perjalanan dengan bebas, karena energi spiritualnya tidak mengalami penindasan Danau Surgawi ketika Mu Chen meluncurkan serangannya. Tinju bertabrakan dengan roh Danau Surgawi. Namun, serangan yang begitu kuat hanya berhasil menghentikan roh Danau Surgawi sebentar sebelum tinjunya meledak. Roh Danau Surgawi bersiul, mirip dengan komet, dan menghantam penghalang. Seluruh penghalang bergetar hebat dengan riak menyebar dan kekuatan bentrokan bahkan menyebabkan plak didorong mundur beberapa ratus kaki. Mu Chen melihat penghalang sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan merasakan plakat naga emas di bawah kakinya gemetar. Terbukti, bahkan plakat naga emas tidak dapat menerima terlalu banyak serangan seperti itu dan saat plakat naga emas pecah, maka itu akan mengakhiri perjalanan Mu Chen di Danau Surgawi. Serangan dari roh Danau Surgawi sebenarnya sangat menakutkan sehingga mirip dengan penguasa kelas 9 yang disempurnakan.
Sementara Mu Chen terkejut dengan skala kekuatan di balik bentrokan itu, roh danau surgawi melesat sekali lagi. Sial, menghadapi pengejaran dari roh danau surgawi, bahkan Mu Chen tidak bisa menahan kutukan sebelum wajahnya berubah menjadi sangat serius. Pada saat ini, dia mengerti betapa sulitnya mendapatkan baptisan danau surgawi, dan jika dia ingin mendapatkan baptisan sempurna, itu akan lebih sulit daripada naik ke surga. Roh danau surgawi yang mirip dengan bintang terus-menerus bergetar, membuat riak di danau sekitarnya, dan samar-samar memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat menakutkan dan sombong. Mu Chen melihat roh danau surgawi yang mempesona dan wajahnya berubah muram. Kemampuan ofensif yang ditampilkan oleh roh danau surgawi bahkan membuatnya merasa ketakutan. Menurut perkiraannya, setiap serangan tunggal dari roh danau surgawi mirip dengan serangan yang dilakukan oleh penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Selanjutnya, karena dia berada di danau surgawi, roh itu bahkan diperkuat, sehingga kekuatannya akan lebih menakutkan. Setelah mengalami sendiri kuasa roh, baru pada saat itulah dia menemukan betapa sulitnya untuk mendapatkan baptisan danau surgawi. Itu karena bahkan tingkat terendah dari pembaptisan membutuhkan setidaknya 30 roh danau surgawi. Adapun baptisan sempurna, itu akan mencapai 100. Mu Chen bahkan mengalami kesulitan berurusan dengan 1, jadi orang akan memperkirakan betapa sulitnya untuk mendapatkan 30. Meskipun dia menghela nafas pada kesulitan pembaptisan danau surgawi, dia tidak kehilangan motivasi sedikit pun. Sebaliknya, pupil hitamnya bersinar dengan resolusi yang tak tergoyahkan. Dia telah melalui banyak pengalaman sulit dalam 1 tahun terakhir, yang mempertajam hatinya yang teguh. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras pembaptisan danau surgawi itu, Mu Chen pasti tidak akan menyerah begitu saja. Ketika mata Mu Chen melintas dengan resolusi, roh danau surgawi bergerak lagi dan di saat berikutnya, itu meledak dengan cahaya lebar segudang kaki yang mirip dengan komet karena dibebankan ke arah Mu Chen. Dampak sederhana dan kasar mengandung fluktuasi energi yang sangat hebat yang bahkan menyebabkan air danau di sekitarnya terdorong menjauh. Itu adalah bentrokan yang bahkan tidak akan berani dihadapi oleh penguasa kelas 9 yang disempurnakan dengan mudah. Tidak bisa membiarkannya menabrak penghalang lagi, mata Mu Chen berkedip, plakat naga emas adalah satu-satunya pendukungnya untuk bepergian di danau surgawi. Jika dihancurkan, maka itu juga berarti langkahnya akan terhenti. Saat dia memikirkan hal itu, permukaan tubuh Mu Chen meledak dengan kilau keemasan yang mempesona, disertai dengan raungan drakonik dan tangisan burung phoenix sebelum laut berdaulat muncul di belakangnya dengan sejumlah besar energi spiritual yang memancar keluar. Mu Chen mengepalkan tinjunya dan tombak merah muncul. Ujung tombak bergetar dengan kilau merah yang meledak, membuatnya mirip dengan naga saat melesat menuju roh danau surgawi yang masuk. Keduanya sangat bentrok dengan gelombang kejut energi spiritual yang menyapu, mengosongkan danau di sekitarnya dari gelombang kejut. Tapi kali ini, roh danau surgawi tidak mampu menembus serangan Mu Chen, meskipun tombak merah berdengung dari bentrokan, itu masih berhasil mendorong roh danau surgawi mundur 100 kaki. Mu Chen tidak menunjukkan jejak kegembiraan di wajahnya setelah mendorong kembali roh danau surgawi, sebaliknya, wajahnya menjadi lebih serius. Itu karena setelah roh danau surgawi didorong mundur sebentar, ia menyerang dengan cara yang bahkan lebih menakutkan. Kali ini, air danau yang deras bersiul saat menerkam, mirip dengan seekor naga. Energi spiritual tanpa batas mengalir tanpa henti ke dalam tombak merah dari tubuh Mu Chen sebelum tombak itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Pada saat yang sama, mata vertikal terbuka di dahi Mu Chen dan cahaya hitam berkumpul menjadi sinar yang melesat keluar, mengarah ke roh danau surgawi, bersama dengan sinar merah. Kali ini, dengan bantuan 2 artefak semu Sein, roh danau surgawi sangat ditolak dan kilau di atasnya juga tampaknya menderita pukulan berat, menyebabkannya sedikit meredup. Terlalu sulit untuk dihadapi, Mu Chen mengerutkan alisnya di adegan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa 2 artefak semu Sein hanya akan berhasil menguras sedikit roh. Sebelum Mu Chen bisa merenungkan lebih jauh, roh danau surgawi tampaknya telah mengamuk karena didorong kembali berkali-kali, itu seperti anjing gila karena dengan panik menerkam ke arah Mu Chen. Menghadapi kegilaannya, Mu Chen meluncurkan serangan balik dengan kekuatan Crimson Dragon Spear dan Life Annihilation Pupil untuk terus mendorongnya kembali.
Gelombang kejut yang ganas terus-menerus menyapu, menyebabkan air danau yang padat terus-menerus terangkat. Kedua belah pihak bentrok dengan gila-gilaan, yang berlangsung selama setengah jam sebelum kilau roh danau surgawi mulai redup dan melambat. Dibandingkan dengan sebelumnya, roh danau surgawi telah sangat meredup. Itu juga sangat lelah dari pertempuran. Namun, Mu Chen tidak jauh lebih baik, karena napasnya semakin dalam. Jelas, dia juga telah menghabiskan banyak kekuatannya ketika menghadapi roh danau surgawi. Untungnya, danau surgawi ini dipenuhi dengan energi spiritual, sehingga dia bisa pulih saat dia bertarung. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa bertahan lama. Roh danau surgawi terus-menerus bergetar, tetapi melihat bahwa ia tidak lagi memiliki keuntungan, ia sebenarnya mulai melarikan diri ketika menyadari betapa tangguhnya lawannya. Jika ini terus berlanjut, itu pasti akan benar-benar habis dan ditangkap. Meskipun hanya menjadi bentuk energi, ia juga memiliki beberapa kecerdasan sederhana. Kemana kamu pergi? Setelah melelahkan selama setengah jam, Mu Chen secara alami tidak bisa membiarkannya lolos dengan mudah. Dia sudah siap untuk bergerak. 5 sinar spiritual melesat dari jari-jarinya seperti jaring dan terjerat di sekitar roh danau surgawi sebelum menariknya kembali. Roh danau surgawi juga berjuang keras, tetapi seiring berjalannya waktu, Mu Chen masih berhasil menariknya kembali sebelum mengubahnya menjadi kilau seukuran kepalan tangan yang jatuh di tangannya. Saat kilau energi spiritual berkumpul, itu benar-benar terbentuk menjadi kristal transparan di tangan Mu Chen. Kristal itu tampak memiliki cairan dari danau surgawi di dalamnya dengan fluktuasi murni dan tak terbatas yang memancar darinya. Apakah ini tubuh utama roh? Mu Chen melihat kristal dan tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget. Sesuatu yang begitu kecil sebenarnya telah menyebabkan masalah seperti itu baginya sebelumnya. Mu Chen dengan hati-hati menyimpan roh danau surgawi. Meskipun dia akhirnya mendapatkan sesuatu, dia tidak terlalu senang. Karena itu telah membawa dia terlalu banyak kesulitan untuk sebuah kristal kecil. Dia hanya memperoleh satu dalam setengah jam dan bahkan sangat melelahkan dirinya untuk itu. Pergi pada tingkat ini, bahkan jika dia menghabiskan sepanjang hari berburu untuk mereka, dia hanya akan bisa mendapatkan 4 hingga 5 dari mereka. Jika dia ingin mendapatkan 30, maka dia harus menghabiskan 5-6 hari, dan jika dia ingin mendapatkan baptisan sempurna, maka itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Jika itu adalah waktu yang biasa, Mu Chen tentu saja tidak keberatan melakukannya dengan lambat, tapi dia tidak tahu berapa lama segel danau surgawi akan dibuka. Karena itu, dia harus mengumpulkan mereka dengan kecepatan tercepat dan memulai pembaptisan. Saat Mu Chen merenung, dia mengangkat kepalanya dan melihat garis-garis cahaya di langit. Mereka adalah ahli yang mencoba menangkap roh danau surgawi. Namun, masing-masing dari mereka berada dalam kondisi yang tampak sangat menyedihkan, menghadapi roh danau surgawi yang ganas. Selain dari beberapa ahli, kebanyakan dari mereka dipaksa ke dalam situasi berbahaya. Jadi, beberapa dari mereka harus bergabung untuk memburu mereka, tetapi efisiensinya pasti akan lebih lambat dan kerugian mereka akan lebih besar. Beberapa dari mereka hanya bisa menyerah setelah banyak kegagalan sebelum mencari tempat untuk berkultivasi. Mereka jelas telah melepaskan pembaptisan dan memilih untuk mengolah energi spiritual mereka di sini. Pada saat ini, danau surgawi menjadi sangat ramai. Mu Chen memperhatikan sejenak sebelum menarik kembali pandangannya dan bergumam, kalau begitu, aku harus memikirkan metode lain. Jika dia melanjutkan sesuai dengan metodenya saat ini, maka akan tak tertahankan jika dia ingin mengumpulkan 30 roh danau surgawi. Namun, jika dia ingin mendapatkan roh danau surgawi itu, dia hanya bisa menghabiskan roh-roh itu sebelum dia bisa menangkapnya dan tidak ada alternatif lain. Ini jelas masalah sakit kepala, tapi Mu Chen tidak sabar. Dia duduk di perahu dan mulai berjalan perlahan. Dia kadang-kadang melihat roh danau surgawi, tetapi dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, dia memilih untuk diam-diam mengamati mereka. Roh danau surgawi itu bukanlah bentuk energi normal. Mereka lahir dari danau surgawi, memiliki kecerdasan sederhana, oleh karena itu, harus ada pola di dalamnya. Waktu berlalu di bawah pengamatan Mu Chen sebelum setengah hari berlalu dalam sekejap mata. Pada suatu saat, Mu Chen memfokuskan pandangannya dan kilau berseri-seri di matanya, tangannya tiba-tiba mengepal saat senyum menggantung di sudut bibirnya. Dia melambaikan tangannya saat dia berdiri di atas kapal dan bergumam pada dirinya sendiri,
saya harap itu efektif. Untuk pertama kalinya, senyum muncul di wajah Mu Chen setelah memasuki tempat ini. Jika apa yang dia amati berguna, maka bukan tidak mungkin untuk mengumpulkan 30 roh danau surgawi. Sedemikian rupa sehingga jika itu berjalan lancar, dia bahkan mungkin bisa menantang tingkat pembaptisan yang lebih tinggi. Mu Chen berdiri di plakat naga emas sambil melihat danau surgawi yang semarak. Namun, dia tidak terus tinggal di satu tempat. Dia mengendalikan plakat dan bergerak lebih dalam ke danau surgawi, karena dia ingin menguji dan melihat apakah idenya efektif. Karena energi spiritual yang tak terbatas, danau surgawi dipenuhi dengan tekanan energi spiritual yang menakutkan. Semakin dalam, semakin kuat tekanannya, murid biasa tidak akan bisa menjelajah terlalu dalam. Tapi untungnya, Mu Chen memiliki plakat naga emas tertinggi, yang memungkinkannya untuk bepergian dengan bebas di danau surgawi. Saat dia menuju lebih dalam, jumlah orang juga berkurang, sebelum dia memilih tempat yang tenang untuk menetap. Duduk di plakat naga emas, 10 jarinya dengan lembut bergerak dan segel spiritual terbang keluar dari ujung jarinya, mereka menembak keluar dan dengan cepat terintegrasi ke atmosfer. Hanya dalam 10 napas waktu yang aneh, arai spiritual telah muncul di hadapannya. Arai spiritual ini tidak memiliki kemampuan ofensif, itu hanya arai konvergensi roh dan ini adalah umpan yang dia siapkan untuk ikan, yang merupakan roh danau surgawi. Mu Chen menyadari bahwa kemunculan setiap roh danau surgawi akan menjadi tempat dengan energi spiritual yang sangat padat. Jelas, roh danau surgawi itu akan menuju ke tempat-tempat dengan energi spiritual yang lebih padat dengan naluri untuk memperkuat diri mereka sendiri. Karena itu masalahnya, maka Mu Chen tidak perlu mencari roh dengan susah payah, karena dia bisa mendirikan tempat dengan energi spiritual yang padat untuk memikat roh-roh itu ke dalam perangkapnya. Secara alami, bersama dengan umpan, akan ada jaring ikan juga. Mu Chen melihat arai konvergensi roh dengan dan sedikit tersenyum sebelum beberapa segel spiritual terbang keluar dan terintegrasi ke atmosfer lagi. Saat segel spiritual terus terbang keluar, arai spiritual dengan cepat terbentuk. Namun, Mu Chen tidak mengaktifkannya. Dia telah menyembunyikannya sebelum menyiapkan beberapa arai spiritual lagi. Arai spiritual itu hanyalah arai spiritual kelas surga, jadi Mu Chen harus menebus kualitas dengan kuantitas. Secara alami, jika dia ingin berurusan dengan roh-roh yang setara dengan penguasa kelas 9 yang disempurnakan, hanya arai spiritual ini saja tidak cukup. Oleh karena itu, setelah menyiapkan arai spiritual surga kelas 10 yang aneh, Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan wajahnya berubah serius. Segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tangannya dan menari di langit sebelum berintegrasi ke atmosfer sebelum lapisan luar arai spiritual secara bertahap terbentuk. Arai ini telah menghabiskan banyak waktu bagi Mu Chen. Ini adalah arai spiritual kelas cendekia yang tidak lengkap, arai pembunuh Dewa 9 Naga. Ketika segel spiritual terakhir terintegrasi ke atmosfer, Mu Chen hanya merasa lega ketika dia melihat bahwa mereka mulai terhubung bersama. Dia melihat ke depan dengan senyum di sudut bibirnya. Meskipun tempatnya tampak tenang, hanya dia yang tahu bahwa dia telah mendirikan sarang naga di mana bahkan penguasa kelas 9 yang sempurna tidak akan bisa lolos dari kematian. Sekarang, mari kita lihat apakah ini berguna. Mata Mu Chen melintas dengan harapan saat ia menjentikkan jarinya. Kilauan berkembang dari arai konvergensi roh itu sebelum kekuatan isap meledak. Air danau di sekitarnya mulai beriak dan energi spiritual yang terlihat menyembur, lalu berkumpul ke dalam arai konvergensi roh. Karena betapa besarnya energi spiritual di danau surgawi, efek dari arai konvergensi roh juga sangat bagus. Hanya dalam 10 napas waktu yang aneh, air danau dalam barisan mulai mengembun menjadi kristal dengan jejak kabut spiritual yang dipancarkan. Energi spiritual di daerah ini jauh lebih murni dan lebih padat daripada beberapa tempat lain di danau surgawi. Mu Chen sedikit menganggukkan kepalanya pada adegan ini. Umpan sudah disiapkan, jadi sekarang saatnya untuk melihat apakah ada ikan. Jika tidak berhasil, maka dia hanya bisa memilih metode paling primitif untuk mengumpulkan roh-roh danau surgawi itu. Mu Chen diam-diam duduk di plakat naga emas sebelum dia perlahan menutup matanya dan mengatur arai spiritual yang menyembunyikan energi spiritualnya sendiri di sekitarnya, sehingga dia tidak akan ditemukan oleh roh danau surgawi. Kedalaman danau surgawi sunyi, dengan hanya sesekali suara ombak.
Sementara waktu secara bertahap berlalu, masih tidak ada apa-apa dan Mu Chen mengerutkan kening pada pemandangan ini. Mungkinkah idenya tidak bisa digunakan? Mari kita tunggu lebih lama dan lihat. Mu Chen menekan kecemasan di hatinya dan terus menunggu. 10 menit berlalu, tetapi lingkungan yang tenang telah membuatnya kecewa. Tepat ketika Mu Chen hendak menyerah, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat gerakan dari air danau di depannya. Garis cahaya muncul di kejauhan dan dengan cepat mendekat. Sukacita melintas di mata Mu Chen, karena dia tahu bahwa itu adalah roh danau surgawi. Roh danau surgawi dengan cepat terbang dengan kilau yang terpancar dari itu tampak agak tidak sabar saat bergegas menuju arah spiritual. Mu Chen bersukacita di dalam hatinya, idenya, memang, berguna seperti yang dia harapkan. Saat roh terbang dan muncul di luar arah spiritual, tiba-tiba melambat seolah-olah merasakan sesuatu sementara jantung Mu Chen melompat ke tenggorokannya. Roh danau surgawi ini tampaknya telah merasakan fluktuasi energi spiritual yang aneh di sekitar air danau. Roh danau surgawi beredar di sekitar arai spiritual dengan ragu-ragu, energi spiritual padat yang dipancarkan dari arai konvergensi roh mirip dengan kelezatannya. Roh danau surgawi berputar di sekitar arai, kecerdasannya yang sederhana tidak mampu melepaskan godaan sebelumnya dan menyerbu ke dalam arai. Ketika memasuki arai, itu dengan keras melahap energi spiritual yang kuat dengan suara mendengung yang memancar darinya, seolah-olah mengekspresikan kegembiraannya. Sementara roh danau surgawi dengan senang hati melahap energi spiritual, senyum muncul di wajah Mu Chen, ikan itu akhirnya menggigit umpannya. Sekarang, saatnya jaring dilempar. Dengan keinginan di dalam hatinya, banyak arai spiritual di sekitar arai konvergensi roh dipicu saat rune spiritual muncul dan menyelimuti arai konvergensi roh. Semburan energi spiritual yang tiba-tiba mengejutkan roh danau surgawi dan itu berubah menjadi seberkas cahaya dan mencoba melarikan diri. Namun, sudah terlambat untuk melarikan diri. Roh danau surgawi menabrak lapisan pertama dan arai spiritual kelas surga langsung hancur, yang mengikuti ke lapisan ketiga. Ketika Mu Chen melihat ini, dalam hati dia memukul bibirnya. Untungnya, dia sudah siap atau dia tidak akan bisa menjebak roh danau surgawi ini. Lapisan arai spiritual hancur di bawah pengaruh roh. Namun, kecepatan roh juga secara bertahap melambat, itu jelas kelelahan dari arai spiritual kelas surga. Setelah beberapa menit, hampir semua arai spiritual Heaven Grade telah hancur. Namun, Mu Chen tidak khawatir tentang itu. Karena kartu trufnya adalah arai pembunuh Dewa 9 Naga yang telah dia siapkan di lapisan terluar. Ketika roh danau surgawi mencapai lapisan luar terakhir, arai pembunuh Dewa 9 Naga terpicu dan energi spiritual yang tak terbatas berubah menjadi naga yang bentrok dengan roh. Gelombang menyapu dari bentrokan dan roh danau surgawi mengalami pukulan berat sebelum didorong kembali, bahkan kilau di sekitarnya telah meredup sedikit. Terbukti, arai pembunuh Dewa 9 Naga jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Hati Mu Chen stabil saat melihat ini, karena roh danau surgawi ini sudah terperangkap. Roh terus menyerang tetapi tidak bisa bersaing dengan arai pembunuh Dewa 9 Naga dan didorong mundur berkali-kali dengan kilau di sekitarnya yang juga mulai meredup. Ketika bentrokan terakhir selesai, roh danau surgawi telah menyusut setengah dari ukurannya. Mu Chen berdiri pada saat ini dan muncul di atas roh. Dengan tamparan tangannya, energi spiritual yang tak terbatas meledak yang menjerat roh sebelum dia mengepalkan tinjunya, dengan cepat menekan roh dan itu berubah menjadi kristal. Kristal itu terbang dan mendarat di tangan Mu Chen sebelum dia dengan lembut melemparkannya dengan senyum puas. Kemudian segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menciptakan kembali susunan yang sebelumnya telah dihancurkan oleh roh. Itu karena dia bisa merasakan bahwa ada roh dengan cepat melewatinya. Selama setengah jam berikutnya, wilayah tempat Mu Chen berada menjadi ramai. Satu roh danau surgawi demi satu terpikat dan jatuh ke dalam perangkap. Menghadapi jebakan, roh danau surgawi yang tidak memiliki banyak kecerdasan dapat dipercaya telah jatuh ke dalam jebakan sendiri. Hanya dalam setengah jam, Mu Chen telah mengumpulkan 13 kristal. Bahkan wajah Mu Chen ditutupi dengan senyum. Bahkan dengan ketenangannya, menurut kecepatan ini, mengumpulkan 30 roh tidak akan sulit. Tapi sementara Mu Chen berniat untuk memanen roh danau surgawi dalam jumlah besar,
Fluktuasi arai spiritual juga menyebar, yang menarik perhatian banyak orang. Ketika mereka melihat bagaimana Mu Chen dengan mudah menangkap mereka dengan menggunakan arai spiritual, bola mata mereka keluar dari rongga mata mereka dari keterkejutan dan keserakahan berkedip di mata mereka. Namun, mereka tidak kehilangan akal sehat mereka karena keserakahan. Mereka bisa merasakan betapa menakutkannya arai spiritual itu, bahkan roh danau surgawi, yang mirip dengan penguasa kelas 9 yang disempurnakan, tidak dapat melarikan diri dari arai spiritual, belum lagi mereka. Jadi, bahkan jika mata mereka memerah, mereka hanya bisa menonton dan tidak berani naik. Namun, itu tidak berlaku untuk semua orang. Mu Chen telah memperoleh roh danau surgawi lain yang dia simpan dengan lambaian tangannya. Namun, dia tidak terus bergerak, tetapi berdiri dan melihat ke angkasa yang jauh dengan acuh tak acuh. Ada sinar emas yang melesat, yang muncul di hadapannya dalam beberapa saat. Orang itu berdiri di atas plakat yang memancarkan kilau emas dengan naga di atasnya. Jelas, itu adalah plakat naga emas dengan sosok yang familiar berdiri di atasnya, Xia Yu. Xia Yu berdiri di atas plakat naga emas dan menatap Mu Chen sambil tersenyum dan bertepuk tangan dengan lembut. Saya tidak berpikir bahwa Anda bisa menangkap roh danau surgawi dengan metode ini. Sungguh membuka mata. Mu Chen menatap Xia Yu tanpa ekspresi apapun, dia juga tidak membalas kata-katanya. Xia Yu tidak marah oleh Mu Chen tapi dengan lembut tersenyum, berikan setengah dari kristal danau surgawimu kepadaku. Jika tidak, saya akan bergerak dan menghancurkan arai spiritual Anda, sehingga Anda tidak dapat memperolehnya dengan lancar. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, senyum muncul di wajahnya saat dia mengangkat kepalanya dan menunjuk ke arah lain, enyah. Menghadapi ancaman Xia Yu, Mu Chen menjawab dengan jawaban paling sederhana dan paling kasar. Enyah, Mu Chen dengan dingin menggonggong dan di bawah selubung energi spiritualnya, dia mengirimkan gelombang ke air danau. Semua orang yang menyaksikan ini menghindari ombak saat mereka melihat Mu Chen dengan tatapan aneh. Mereka jelas tidak pernah berpikir bahwa ketika menghadapi seseorang seperti Xia Yu, Mu Chen akan membalas dengan cara yang begitu kasar dan biadab tanpa menyayangkan wajah Xia Yu. Itu adalah Xia Yu, putra mahkota kekaisaran Xia dan seseorang berada di peringkat keempat. Bahkan di seluruh generasi muda benua Great Lao, hanya ada beberapa yang bisa melampaui Xia Yu. Selanjutnya, reputasi Xia Yu tidak berasal dari identitasnya, tetapi pertempuran darah masa lalunya. Menghadapi sosok seperti itu, bahkan Garuda, Su Qingyin dan yang lainnya harus menghadapinya dengan serius. Mu Chen ini terlalu mendominasi, beberapa ahli tidak bisa membantu berbicara dengan suara lembut yang mengandung ejekan. Meskipun Mu Chen telah menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini, dia masih sedikit kurang jika dibandingkan dengan seorang veteran seperti Xia Yu. Ya, tapi Mu Chen juga tidak sederhana, karena dia bisa sampai sejauh ini di usianya. Haha, bagaimana dia bisa menjadi sederhana ketika dia mendapatkan identitas murid naga emas? Jika Xia Yu benar-benar ingin bertarung, kupikir akan sulit untuk menentukan hasil pertarungan. Ada beberapa ahli yang tidak menyukai Xia Yu, jadi pendapat mereka condong ke arah Mu Chen. Sungguh menggelikan, bagaimana identitas Mu Chen sebagai murid naga emas bisa dibandingkan dengan Xia Yu. Saya pikir dia bahkan mungkin beruntung dengan cara murah. Xia Yu berdiri dengan tangan terlipat saat dia melihat Mu Chen, sebelum dia perlahan menarik senyum di wajahnya. Sudah begitu lama sejak saya bertemu seseorang yang begitu sombong. Xia Yu menyipitkan matanya saat dia berkata dengan lemah. Kalau begitu kamu sudah bertemu satu sekarang, Mu Chen dengan santai menjawab. Xia Yu telah menargetkannya berkali-kali dan bahkan menyerangnya sekali. Jika bukan karena fakta bahwa dia ingin mendapatkan baptisan danau surgawi begitu cepat, dia akan lama bergerak melawan Xia Yu. Dan karena orang itu ingin datang dan merampoknya dari kristal danau surgawinya, maka Mu Chen pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Sebuah cahaya dingin berkedip di mata Xia Yu sebelum dia menganggukkan kepalanya. Bagus, karena kamu sedang mencari kematian, maka biarkan aku memenuhi keinginanmu. Pada saat itu, saya juga akan mengirimkan mayat Anda ke domain Great Heaven Lao. Masih belum pasti siapa yang akan mengirim mayat siapa, Mu Chen tersenyum saat dia membantah. Sepertinya arai spiritual ini telah memberimu kepercayaan diri. Xia Yu mengejek. Dalam pandangannya, alasan mengapa Mu Chen berani memprovokasi dia adalah karena lapisan arai spiritual yang berat.
Tapi tidakkah orang itu tahu bahwa lawannya harus berada di arai spiritual agar kekuatannya bisa dilepaskan? Menghadapi master arai spiritual yang telah menyiapkan arai spiritualnya, siapapun yang memiliki otak tidak akan cukup bodoh untuk masuk. Jika Mu Chen berniat untuk memprovokasi dia dan membuatnya masuk, maka Mu Chen mungkin akan kecewa. Terutama arai spiritual di lapisan luar, itu bahkan membuatnya takut. Jika dia masuk, tidak peduli seberapa sombongnya dia, Xia Yu tidak merasa bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan arai spiritual. Menghadapi senyum mengejek Xia Yu, sudut bibir Mu Chen juga mengungkapkan senyum yang sama. Karena kamu berani datang dan memprovokasi saya, mengapa kamu menjadi pengecut sekarang? Bukankah gelar putra mahkota milikmu ini terlalu menyedihkan? Wajah Xia Yu menjadi dingin saat dia menatap Mu Chen dengan tatapan seperti pedang, seolah dia ingin mencabik-cabik Mu Chen. Namun, Mu Chen tidak terganggu oleh itu dan samar-samar tersenyum. Karena putra mahkota kekaisaran Xia sangat lemah, maka biarkan aku mengambil posisi yang tidak menguntungkan. Jika seseorang mengatakan bahwa saya menggertak Anda dengan arai spiritual saya. Menyelesaikan kata-katanya, plakat naga emas di bawah kakinya melayang keluar dari arai spiritual. Mu Chen tidak melebih-lebihkan kemampuannya sendiri untuk keluar dari pertahanan arai spiritual. Itu karena dia tahu bahwa Xia Yu tidak punya nyali untuk masuk. Itulah alasan mengapa dia mengulur waktu. Tapi Mu Chen tentu tidak ingin hal itu terjadi, karena waktu sangat berharga, jadi dia harus menangkap setiap menit dan detik untuk menangkap para spirit. Selain itu, dia juga tidak yakin apakah dia bisa melindungi arai spiritual. Jika dia memaksa Xia Yu terlalu jauh dan menyebabkan dia menggunakan cara jahat dengan menarik beberapa roh untuk menabrak arai spiritual, maka Mu Chen pasti akan menjadi orang yang kalah. Karena itu, dia lebih suka mengambil inisiatif untuk melangkah keluar dan meninggalkan benteng arai spiritual di belakangnya sebagai perlindungan. Bahwa Mu Chen benar-benar menyerahkan arai spiritual, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Ketika para penonton melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk berseru. Bagaimanapun, melangkah keluar dari kemampuan Mu Chen untuk menghadapi musuhnya, dia memang tampak sedikit terlalu berani dan percaya diri. Itu karena Xia Yu terlalu picik, dia adalah putra mahkota kekaisaran Xia. Namun, dia pengecut, tidak heran mengapa dia lebih rendah dari Garuda, Su Qingyin dan yang lainnya. Seseorang berbicara sambil menggelengkan kepalanya. Terbukti, Mu Chen mendapat pujian dari banyak orang, sementara Xia Yu dihina. Ketika Xia Yu mendengar suara-suara itu, wajahnya berubah sedikit hijau. Karena dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen melangkah keluar akan menempatkannya di tempat yang penuh kebencian. Bahkan jika dia memenangkan pertempuran ini, orang lain mungkin akan mengatakan bahwa dia tidak pantas menang. Dan jika dia kalah, dia akan menjadi batu loncatan Mu Chen, tidak peduli apa hasilnya, dia sudah kehilangan setengah dari pertempuran. Skema apa? Wajah Xia Yu gelap. Karena dia tidak pernah berpikir bahwa sedikit keraguannya akan membuatnya jatuh ke dalam ritme Mu Chen. Meskipun Mu Chen tidak tua, dia licik seperti rubah. Tidak heran mengapa bahkan Xia Hong jatuh di tangannya dan bahkan ditipu oleh Iou. Mu Chen ringan tersenyum, karena Anda ingin saya menyerahkan kartu truf saya, maka Anda tentu harus membayar harganya juga. Meskipun opini publik tidak menguntungkannya, Xia Yu juga bukan sosok biasa. Dengan demikian, dia mengambil napas dalam-dalam untuk menekan amarah di hatinya sebelum dengan acuh tak acuh menatap Mu Chen dengan niat membunuh yang kuat melintas di matanya. Jelas, dia sudah merencanakan untuk melumpuhkannya di sini. Xia Yu menggantung kedua tangannya ke bawah dan energi spiritual tak terbatas meletus dari tubuhnya. Mirip dengan gunung berapi dengan energi spiritual menyapu dengan air danau yang didorong keluar. Mengosongkan area di sekitarnya saat ia memancarkan tekanan energi spiritual yang kuat. Ketika para penonton merasakan tekanan energi spiritual, wajah mereka sedikit berubah. Tingkat tekanan itu berada di alam penguasa tingkat ke-9 yang disempurnakan dan bahkan mendekati tingkat tertinggi. Xia Yu ini benar-benar layak menjadi salah satu dari mereka yang bisa mencapai alam penguasa bumi. Sepertinya situasinya tidak terlalu menguntungkan bagi Mu Chen. Aku akan memberitahumu bahwa segala macam skema adalah lelucon sebelum kekuatan sejati. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Xia Yu meluruskan tangannya sebelum dia membantingnya ke arah Mu Chen dari jauh. Ketika tangan Xia Yu turun,
Energi spiritual tak terbatas berkumpul di bawah telapak tangannya dan membentuk naga besar yang memancarkan udara mulia, seolah-olah penguasa di sini. Kekaisaran Xia, telapak putra surga, telapak tangan itu kental dengan aura naga dari Kekaisaran Xia, mirip dengan seorang kaisar yang memerintah dunia. Bahkan penguasa kelas 9 biasa akan memiliki keberaniannya dihancurkan oleh telapak tangan ini. Jelas, Xia Yu telah mengungkapkan kekuatannya yang kuat saat dia bergerak. Naga besar itu berubah menjadi segel naga yang menghancurkan ruang dan menekan ke arah Mu Chen, tampak mulia dan mendominasi pada saat yang sama. Mu Chen mengangkat kepalanya, telapak tangan Xia Yu mungkin tampak sederhana, tetapi kekuatan yang terkumpul adalah sesuatu yang bahkan penguasa kelas 9 puncak tidak berani menghadapinya secara langsung. Kekaisaran yang lemah berani menyatakan dirinya sebagai putra surgawi, wajah Mu Chen tenang. Jika Kekaisaran Xia bisa mendominasi seluruh benua Great Law, maka aura penguasa akan menakutkan. Tetapi sangat disayangkan bahwa Kekaisaran Xia hanya dapat dianggap sebagai tiran lokal di benua Great Law. Mu Chen mengepalkan tinjunya dan kilau emas yang mempesona meledak dari tubuhnya sebelum semua orang melihat bayangan naga sejati dan Phoenix muncul di belakang Mu Chen. Ketika mereka muncul, kekuatan yang tak terlukiskan telah menyebar. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh naga sejati dan Phoenix, Kaisar Naga dan klan Phoenix. Mereka adalah eksistensi yang mengabaikan seluruh dunia seribu besar, yang berada di puncak. Dengan demikian, kekuatan mereka bahkan lebih menakutkan daripada yang disebut aura penguasa dari Kekaisaran Xia. Telapak naga Phoenix, dominasi sejati. Naga sejati dan Phoenix berada di dalam pupil Mu Chen saat dia mendorong telapak tangan ke depan sebelum naga sejati dan roh Phoenix di belakangnya berkumpul ke arah telapak tangannya dan mereka melesat keluar dengan cara seperti sinar emas. Kedua telapak tangan terbang melintasi angkasa dengan masing-masing memiliki naga di dalamnya, keduanya memancarkan aura mulia saat mereka bentrok bersama. Dua kekuatan menakutkan bentrok bersama saat naga sejati dan roh Phoenix menerkam, bentrok dengan naga lawan. Danau itu berfluktuasi, tetapi wajah Xia Yu berubah sedikit tidak enak dilihat. Dia bisa melihat bahwa ketika menghadapi serangan dari naga sejati dan roh Phoenix, naganya dengan cepat melemah. Naga yang dia kembangkan mungkin kuat, tapi jelas lebih lemah dari naga sejati dan roh Phoenix. Jika bukan karena energi spiritualnya melebihi Mu Chen, naganya pasti sudah lama runtuh. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan memiliki naga sejati dan roh Phoenix. Wajah Xia Yu menjadi gelap tetapi di kedalaman, ada noda keserakahan. Jika dia bisa mendapatkan roh naga sejati dan membiarkan naganya melahapnya, maka itu pasti akan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Mu Chen ini harus mati hari ini. Mata Xia Yu bersinar dengan niat membunuh saat dia melambaikan tangannya, dengan cepat mengingat kembali naga yang lemah itu sebelum menginjak kakinya. Segudang kilau meledak di belakangnya sebelum sosok besar dengan cepat terkondensasi. Sosok itu mengenakan jubah kaisar emas dengan mahkota kerajaan, mirip dengan penguasa yang memancarkan aura bangsawan. Ketika para penonton melihat ini, mata mereka tiba-tiba menyipit saat mereka berseru, "Itu, tubuh surgawi kaisar, peringkat ke-45 dari 99 peringkat benda langit yang berdaulat, benda langit kaisar, terima kasih telah menonton."